Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Dilha. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai final project saya, yaitu automation testing di aplikasi atau website Orange HRM, yaitu website mengenai human resource berupa open source. Saya melaksanakan automation testing menggunakan tools dari Cypress. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada tes skenario login, dan tes case-nya adalah login dengan kondisi username dan password benar. Nah, ini adalah test case. Di sini ada tahapan-tahapannya, test case value dan lain sebagainya. Kita mulai dari itemnya. Item di sini ada login, dan tes skenario di sini ada login dengan kondisi username dan password benar. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, user berada di halaman login. Yang kedua, user menginput nama atau username, yaitu admin value-nya. Dan yang ketiga, user menginput password dengan value-nya admin123. Dan yang terakhir, user klik button login atau klik tombol login. Selanjutnya ada test case value atau isi dari field yang berada di halaman login, yaitu username tadi isinya adalah admin, dan field password isinya adalah admin123. Selanjutnya, di sini ada expected result atau saya berekspektasi apa. Nah, di sini saya berekspektasi ketika user udah berhasil klik tombol login dengan kondisi field username dan password benar, saya berharap atau berekspektasi masuk ke halaman homepage. Dan actual resultnya adalah masuk ke halaman homepage yang kalian bisa lihat di sini. Nah, masuk ke halaman dashboard atau homepage. Selanjutnya, di sini adalah test resultnya atau statusnya. Karena di sini udah berhasil, maka statusnya adalah oke. Dan ini adalah pick dev atau siapa developer yang melakukan kesalahan. Kalau kondisinya adalah error, contoh. Kalau kondisinya adalah error not okay, di sini siapa nih errornya, karena siapa nih? Apakah karena front end, back end, atau database? Begitu. Tapi karena ini adalah kondisinya adalah sesuai, jadi kita klik OK, dan ini nggak perlu. Dan di sini siapa yang bertanggung jawab atas skenario ini, atas pengujian ini, itu adalah saya. Dan kapan? Di sini tanggal hari ini, kemarin, yaitu tanggal 12 bulan 6 dan tahun 2026. Di sini selanjutnya ada note QA. Apabila semisal ada error, nah note QA ini cukup penting perannya, karena dia bisa memberikan sebuah informasi mengenai apa nih errornya gitu. Dan selanjutnya adalah screenshot atau bukti errornya tuh di mana gitu. Contoh, misalkan Orange HRM ini saya screenshot, ada bug di sini, bisa kita screenshot. Nah, atau juga bisa pakai tools game dev. Nih. Nah, gitu. Contoh, error. Terus kita kotakin errornya bagian sini. Nah, deskripsinya bla 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 bla. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat saya mengenai test case atau test skenario. Tuh, 2, 3. Oke, selanjutnya saya ingin membahas mengenai automation testing, yaitu yang saya gunakan di sini ada Cypress, tools Cypress. Oke, sebelum kita masuk ke kode-kode yang cukup rumit ini, kita mau jalanin atau membuka Cypress-nya dulu.
Dari sini emang agak cukup lama ya. Oke, ini udah terbuka. Nah, kita masuk end-to-end testing. Tadi sini aja, press batch. Oke, sebelum saya membahas mengenai kode-kodenya, saya ingin menunjukkan hasil dari automation testing yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada login. Ya, ada 1.2 berhasil, 1.3 berhasil. Oke. Dan ini gak berhasil karena username-nya kosong. Gak ketemu error. Nah, di sini juga sama karena tanpa mengisi password, di passwordnya kosong. Yes. Login dengan kosong tidak terisi. Yes, sama juga. Dan ketika yang terakhir itu masuk ke halaman Real Orange HRM, yaitu ini. Dan yang itu yang, dan yang ketujuh forget password, berhasil masuk ke halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut ke file berikutnya, yaitu ada directory. Setelah ini, setelah saya menunjukkan semuanya, saya akan membahas mengenai error-error yang terjadi. Oke, nomor 2 berhasil, test case 2 berhasil. Test case 3 juga berhasil. Terus selanjutnya juga berhasil. Oke. Ya, semuanya berhasil ya. Oke, lanjut ke file terakhir, recruitment. Ada di sini ada 8 skenario, masing-masing dari file 8 skenario. Ada 8 test case. Di sini intercept-interceptnya juga berhasil. Oke, ada satu gagal di file recruitment. Yes, oke, ada error lagi. Ada 2 error di file recruitment. Sorry. Oh, ternyata baru 1 ternyata. Nah, ada dua error. Di sini parameternya nih. Ada 2 error di. Oke, sisanya berhasil semua. Kita sebelum masuk ke kodenya, pembahasan mengenai kodenya, saya ingin menjelaskan mengenai error-error yang telah terjadi. Oke, di sini timeout expect to find content Manda user di bagian skenario 7. Boleh kita lihat dulu di sini recruitment skenario 7. Nah, di sini ada parameter Manda user. Reset dengan adanya value pada field hiring manager. Oke. Mungkin sekarang kita masuk dulu ke recruitment hiring manager. Nah, di sini kenapa adanya error?
karena meskipun ada Manda user, tapi apa ya, teksnya nggak sesuai dengan apa yang saya masukkan gitu. Jadi karena ini apa ya, websitenya adalah open resource, jadi semua orang di dunia ini punya akses yang sama untuk merubah atau mengganti data pada website ini gitu. Sehingga meskipun ada Manda user, tapi ini A-nya berdua, sedangkan saya memasukkan parameternya di mana Manda user. Nah, A-nya cuma 1. Begitu. Kalau misalkan kita mungkin masukin parameternya 2, Manda user. Karena di sini ada ya, Manda user. Oke. Mau pengajian lagi ya. Tunggu sebentar. Tadi ada error di skenario 7 dan skenario 4 kalau nggak salah. Oke, kenapa masih error? Meskipun saya melakukan parameter di sini Manda user, sebentar, belum selesai. Oke, kenapa bisa error? Karena saya hanya membenarkan apa ya, test case di skenario 7, sedangkan di skenario 4 di sini itu sama. Sorry, di mana lagi? Itu skenario 3 di sini saya belum mengganti atau membenarkan test case-nya begitu. Nah, di sini udah berhasil semua kecuali skenario nomor 3, karena yang saya benarkan itu cuma ada di skenario nomor 7 aja. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai kodenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kodenya nih. Oke, di sini saya akan membahas mengenai satu file aja, satu file testing ya. Oke, di sini kali ini kita akan bahas mengenai directory.c.js aja, file testing bagian directory aja, yaitu yang ini, directory. Atau kalau misalkan di website itu bagian ini aja nih, satu halaman bagian ini, directory. Oke, yang pertama kita bahas mengenai import login page. Meskipun di sini ada satu file, tapi satu file ini terhubung sama beberapa file yang lainnya. Seperti di sini ada login page, yaitu terhubung sama login page.js. Terus yang kedua ada data login, terhubung sama login data.json. Terus yang ketiga atau yang terakhir, directory terhubung sama directory.js, yaitu yang ini. Nah, perbedaan ketiga file tersebut apa? File login page ini menjalankan fungsi loginnya. Selanjutnya, login data.json ini fungsinya untuk menjalankan value dari loginnya, gitu. Terus yang terakhir, di sini ada directory, ada file directory.js. Di sini menjalankan action dari file directory.cy.js. Nah, selanjutnya di sini ada itu adalah sebuah skenario atau test case. Test case pertama mengambil data directory berdasarkan employee name, employee nama gitu. Di sini ada login page, dia ngambil dari sini, import, ambil dari sini. Terus isi form dan login dia ngambil dari mana tadi? Nah, dari isi form dan login di sini. Terus value-nya itu ada data login yang diambil dari sini. Skenario 11 itu diambil dari sini. Dan user itu diambil dari sini. Itu value-nya adalah admin. Terus data login juga sama. Data login diambil dari sini, skenario juga diambil dari sini, dan pass itu diambil dari itu ya pokoknya. Di sini pass diambil dari sini. Oke. Selanjutnya adalah directory click. Nah, directory ini adalah sebuah
ininya, importnya, sebuah ya importnya. Nah, di dalam import ini yaitu directory, file directory, ada nama yang namanya directory lagi. Itu menghubungkan ke file ke halaman directory. Intinya adalah ketika yang asalnya user ada di sini, kayak user yang asal, sebentar agak nge-lag, mungkin tokennya habis. Sebentar. Oh enggak. Nah, yang asalnya user ada di sini, halaman dashboard. Nah, file directory itu menghubungkan, aksi yang menghubungkan dengan ke halaman directory, halaman ini. Ya, coba. Agak nge-lag memang. Bentar, ini kalau nggak salah masih di setting kah? Oh iya. Nah, ke halaman directory ini. Begitu. Jadi, ya, di directory. Selanjutnya, di sini ada variabel kedua, mengambil data directory berdasarkan job title. Nah, mengambil data directory berasal dari job title. Kita bahas, ini mungkin yang terakhir ya pembahasan kita kali ini. Tadi sama login page, ngambil dari situ. Terus juga ini intercept, ambilnya dari sini. Network. Bentar. Refresh dulu. Nah, ngambil dari sini, dari API employee sampai sini. Nah, directory employees sebagai get directory yang akan dipanggil lagi di sini. Begitu. Dengan parameter di sini harus 200 gitu pokoknya. Respon status page. Oke. Di sini ada directory yang diambil dari import directory, search employee, itu adalah sebuah function yang diambil dari search employee. Ya, employee 1. Search employee 1 di sini. Oke, kesimpulannya adalah test case tujuannya adalah untuk memudahkan proses pengujian. Dengan adanya test case, proses pengujian cenderung jauh lebih efektif dan jauh lebih terstruktur. Dan sedangkan automation testing tujuannya adalah untuk memudahkan proses pengujiannya juga, sehingga kalian gak perlu buat mencet-mencet, tapi sistem bisa langsung melakukan proses pengujian secara otomatis. Begitu, mungkin itu aja presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.